Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta ngabuburit menjelang berbuka puasa yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Salah satu dari fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi. Nah, oleh karena itu dalam kondisi kita sedang berpuasa dan kita juga masih merasakan efek dari pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini, maka pada sore ini kita akan mengambil tema tentang manajemen keuangan keluarga di masa pandemi. Akan menghadirkan narasumber yang sangat hebat pada sore ini, Ibu Siti Murtiani, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sehari-hari dikenal sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara, yang merupakan salah satu kampus tentang ekonomi Islam di Yogyakarta. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Bu Dr. Siti Murtiani, bahwa salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi. Bagaimana kita mensiasati dalam kondisi keuangan yang sulit akibat COVID-19. Mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan oleh Bu Dr. Siti. Monggo, Bu Siti. Ya. Terima kasih Pak Hamim atas waktunya, luar biasa ya, ini ngabuburit pada sore hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa jumpa dalam forum ngabuburit di bulan Ramadan. Alhamdulillah ini topik yang luar biasa, atau event yang luar biasa ya, dan ngabuburit Ramadan. Dan topiknya pun juga ini di masa pandemi COVID-19 yang walaupun ini sudah mulai mereda, tetapi ini dampak dari COVID-19 ini luar biasa, yang mana kita sebagai bagian, kalau saya itu sebagai mak-mak ya, sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus juga sebagai dosen di bidang ekonomi Islam, itu rasanya nggak fair kalau saya itu nggak ikut andil di dalam memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, dan khususnya di bidang ekonomi Islam ya, bagaimana solusi dalam ekonomi Islam itu menangani keterpurukan di dalam dampak dari COVID-19 ini. Saya beberapa waktu lalu itu saya melakukan survei yang kebetulan saya cari data di pengadilan agama ya. Menantu saya ini kan di pengadilan agama, jadi saya sering ngobrol ya. Di situ bahwa ternyata dampak perceraian di Indonesia itu masa pandemi COVID-19 ini meningkat hampir lebih dari 25% ya. Ya, sebelumnya kalau dari tahun 2016, 2017, 18 sampai 19 itu kenaikannya hanya 10%. Itu naik 10% di masa normal. Ketika COVID-19 ini naiknya lebih banyak. Ternyata rating yang pertama itu rating dari faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi, dan itu lebih banyak dilakukan gugat cerai dibanding talak. Ya. Kemudian juga faktor yang lain itu adalah faktor pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini ya mesti kalau itu setan ya, setan yang mengganggu gitu. Nah, itu pihak ketiga. Nah, pihak yang lain itu over expectation. Selama ketika mau menikah itu ekspektasinya seperti ini. Ternyata setelah menikah itu tidak sesuai ekspektasi, yang kemudian gugat cerai yang pihak yang wanita. Kemudian juga yang lainnya itu perbedaan prinsip. Nah, yang paling kecil itu perbedaan prinsip. Nah, ini memang dasar dari semua ini adalah dari pemahaman tentang akidah dan akhlak ya. Dasar semua ini ya. Kalau akidah dan akhlaknya itu bagus, insya Allah
permasalahan-permasalahan, walaupun itu permasalahan ekonomi, permasalahan apa saja, itu ada solusinya, karena Allah sudah memberikan solusi dari hadza min fadli rabbi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah karunia dari Tuhan, bahwa ada Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang menuntun kita untuk selalu bagaimana memahami konsep kehidupan ini, khususnya dari samara. Kalau kita seorang sebagai rumah tangga itu kan mesti mengidam-idamkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun ada ombak badai menerjang, tentu itu bukan menjadi masalah ketika akidah dan akhlaknya itu bagus, ya, bisa dilalui bersama dengan bekerja sama, saling komunikasi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita melihat dari istilah samara sendiri, sakinah mawaddah warahmah itu kan berasal dari kata sakana, ya, yang sakana yang mana di situ bermakna tenang dan tentram. Nah, kemudian ketika sebuah rumah tangga itu kan harapannya ada sakinah mawaddah warahmah, yaitu ada ketenangan dan ketentraman dari kata cinta, ya, atau wadda tadi, wadda itu cinta, ya, salah satu arti kata, dan juga rahmah artinya kasih sayang. Nah, ketika sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk, yang kemudian itu karena dijalani oleh kedua belah pihak, tentu ini tidak akan ada masalah, ya, dalam rumah tangga. Apapun ujiannya pasti bisa dilalui. Tapi ini ada memang hal-hal yang memang harus diyakini oleh kedua belah pihak. Sekali lagi ini keyakinan terhadap janji-janji Allah, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, ya, dari sisi rezeki dan lain-lainnya itu sudah dijanji. Kita ini lahir ke dunia itu kan sebenarnya nggak punya apa-apa, punya tali pusat satu aja dipotong oleh bidan atau dokter, ya, yang kemudian kita tidak memiliki apa-apa. Disitulah kemudian Allah menjamin rezeki si bayi dengan ASI, ya, dengan ASI yang keluar dengan kolostrum, yaitu zat kekebalan tubuh yang ada dari air ASI pertama kali yang berwarna kuning itu kan kolostrum. Itu kan jaminan Allah bahwa rezeki itu ada bagi si bayi. Kemudian orang tua memberikan baju, ya, memberikan pakaian, kemudian makanan dan lain-lain, melatih dan kemudian menjadi orang yang sosok yang berilmu. Nah, disitulah awal mula orang tua juga bertanggung jawab bagaimana mulai membentuk future value, nilai-nilai yang akan datang itu diawali dari bahkan sebelum pernikahan kemudian sampai pendidikan, proses pendidikan anak. Itu future value itu sudah ditanamkan dari awal, bagaimana nanti membentuk sakinah mawaddah warahmah itu dalam keteladanan dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga ini adalah kunci utama di dalam membangun kehidupan yang tentram dan tenang di dalam keluarga. Itu sebenarnya sudah disantumkan dalam surat dalam Al-Quran, ya, surat Ar-Rum ayat 21, ya. Kalau kita lihat itu yang artinya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, ya. Kemudian sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, sebenarnya awal dari sini, ya, kalau sudah memahami seperti ini, seseorang dalam menjalani kehidupan, walaupun ada faktor ekonomi yang kemudian kemarin pada faktor COVID-19, ya, COVID-19 itu kan banyak sekali yang membuat gelombang kemarahan, gelombang emosi, gelombang kegalauan yang itu muncul dalam setiap individu yang itu bagian dari sebuah keluarga.
Nah, di sini memang ketika diawali dulu mulai masa lockdown, mulai masa PPKM, mulai masa itu kan banyak yang kemudian memicu faktor-faktor ekonomi dan faktor sosial. Nah, faktor ekonomi ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan karena banyak yang omset penjualan pada perusahaan itu mengalami penurunan. Ketika kemudian melakukan efisiensi, banyak pegawai-pegawai yang dikeluarkan, kemudian banyak yang dirumahkan, gaji banyak potongan. Nah, akhirnya ini berdampak pada ekonomi keluarga. Nah, kemudian banyak yang ketika bisa mengendalikan emosinya, perasaannya itu kan kemudian dia masih tetap tenang karena keyakinan bahwa Allah akan menjamin rezeki kita gitu. Nah, sehingga kemudian dia akan manuver dengan dengan silaturahim, ketemu saudara untuk bisa memunculkan kembali semangat dan kemudian juga mulai memikirkan untuk banting setir misalnya dengan bisnis atau membuka usaha baru, walaupun itu masih tertatih-tatih untuk bisa mencapai sukses. Nah, belum lagi masa COVID-19 kemarin kasus banyaknya harga-harga yang meningkat, mulai dari minyak goreng, mulai dari gas, tarif dasar listrik, PPN, pajak pertambahan nilai ya, PPh, terus metre, walaupun sekedar metre aja meningkat dari 6.000 ke 10.000 ya. Akhirnya kemudian banyak yang masyarakat itu mengurangi belanja. Artinya karena itu daya beli dari uang yang dihasilkan dari gaji, dari pendapatan atau purchasing power ya kalau istilah ekonomi, atau daya beli dari uang itu kan jadi lebih rendah. Karena apa? Harga-harga itu meningkat. Kalau dulu itu kalau misalnya uang 500.000 itu kalau buat belanja ke pasar atau ke supermarket atau ke ini yang terdekat ya, toko sembako terdekat, itu udah dapat beras, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya itu rasanya sudah banyak gitu. Nah, sekarang ini misalnya ke toko sembako sebelah itu beli apa-apa sudah misalnya satu karung beras untuk sebulan itu udah 250 sampai 300 sendiri satu karung ya. Habis itu baru telur, gula, dan kebutuhan lainnya yang itu 500 itu rasanya sudah langsung habis gitu. Nah, ini kan namanya daya beli yang menurun dari uang yang kita peroleh. Sementara gaji kan nggak naik ya. Gaji yang naik. Nah, dampak selanjutnya kan di situ akan memunculkan rasa ketika kekurangan. Kemarin saya dapat cerita dari teman, ada seorang ibu itu menjual kue. Kuenya itu bukan kue buatan sendiri karena nggak punya modal, dari ngambil. Sehari itu cuma dapat keuntungan 20.000. Nah, ketika dia mau jual, dia itu mengatakan gini, masuk pada pengetuk pintu orang kaya. Ya, saya itu belum laku dari tadi. Anak cucu saya masih kelaparan karena bapaknya sedang sakit, nggak bisa bekerja. Akhirnya kemudian ditanya kan, penghasilan dari jual ini berapa, Bu? Cuman 20.000, karena ini kan bukan kue saya, hanya sekedar ngambil dari tetangga yang buat kue, saya jualkan. 20.000 itu sampai di mana dalam satu hari? Kita bisa membayangkan ya, untuk sekedar makan aja mereka terbatas. Itu di Indonesia terjadi. Maka ini baru satu yang tahu, yang lain banyak sekali yang mengalami harus seperti itu ya. Untuk sekedar membeli makan saja tidak mampu. Nah, ini dampak selanjutnya kan kemudian ada kelaparan, ketakutan, kegelisahan, kegalauan yang muncul di rumah tangga di sebagian masyarakat di Indonesia. Tentu ini berdampak pada kehidupan ya tadi dalam keluarga. Nah, kalau misalnya seorang kepala keluarga yang di situ masih istilahnya bisa memberikan Bu, tenang Bu, rezeki itu dari Allah misalnya, kemudian memberikan ketenangan, kemudian tetap berikhtiar ya, maka itu nanti itu bisa dikendalikan ya, itu bisa dikendalikan. Kasus-kasus perceraian, kasus-kasus orang yang kemudian kemarin info yang namanya orang sakit gila itu juga meningkat, orang stres meningkat. Ini kan juga
bagian dari dampak dari COVID-19 ini. Ya. Maka kemudian faktor pencetus itu apa ya? Faktor pencetus dari semua itu sebenarnya adalah dari kurangnya pemahaman terhadap agama, kemudian faktor ekonomi, faktor adanya pihak ketiga, dan perbedaan pendapat atau pandangan dan keyakinan tadi. Maka kemudian kita memang harus memiliki dasar, paling tidak dalam hal dasar mengelola keuangan. Ya, dasar mengelola keuangan itu kan kalau kita sebagai seorang Muslim, tentu kita harus memahami dalam surat Al-An'am ya 141. Itu kalau kita misalnya kita simak dari surat itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusrif innahu la yuhibbul musrifin. Nah, dan janganlah kalian berbuat israf atau berlebih-lebihan, karena dia, yaitu Allah, tidak menyukai orang yang berbuat israf atau berlebih-lebihan. Nah, makna di sini kan sebenarnya kita itu sebagai hamba Allah kan untuk jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang misalnya saya ingat pesan dari guru saya dulu waktu di Malaysia, Profesor Dr. Abdul Ghafar Ismail. Beliau adalah seorang pakar keuangan Islam juga, yang juga menyampaikan gini, Siti, kalau kamu buat rumah janganlah besar-besar, kamu nanti hanya disibukkan untuk membersihkan rumah. Ya. Siti, kalau masak janganlah banyak-banyak bermacam-macam, kamu nanti hanya sibuk di dapur. Siti, janganlah beli-belah. Beli-belah itu maksudnya jangan beli kayak perabot-perabot yang melelahkan, yang dipajang-pajang terlalu banyak di rumah, yang kemudian itu menyebabkan kita sibuk untuk membersihkan itu. Ya, ini kan makna yang saya masih ingat sampai sekarang, bahwa sesungguhnya itu kan termasuk hal yang sepatutnya itu menjadi prioritas yang paling akhir ya. Prioritas pertama gimana? Kita ini kan diajarkan untuk qanaah ya, diajarkan untuk qanaah dalam Islam. Juga kita harus meyakini 8 jenis rezeki dari Allah ini. Kalau ini keyakinan ini kita pahami sebagai seorang hamba Allah, tentu ini tidak akan membuat orang itu jadi galau. Ya, karena kita yakin Allah tidak akan menelantarkan kita di dunia ini. Kita yakin semua fasilitas sudah disediakan oleh Allah, kemudian juga sudah diberi petunjuk dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga insya Allah kalau kita mempelajari itu dengan baik, itu akan membuat kita itu menjadi tenang dan tentram. Ya, kita lihat dalam surat Hud ayat 6 ya. Yang artinya tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di batas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Ini kan sudah dijamin oleh Allah. Artinya kalau seseorang itu yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tentu tidak akan merasa galau. Dia akan merasa yakin, dia akan merasa tentram karena Allah sudah menjamin. Tentu kita harus dengan ada ikhtiar, nggak boleh hanya diam aja nongkrong di kamar, diam aja, nggak pernah silaturahim, nggak pernah aktivitas. Tentu ini bukan seorang muslim ya, kita diwajibkan untuk bertebaranlah kalian di muka bumi untuk menggapai karunia Allah. Itu kan sudah ada petunjuknya juga. Juga kita ini kan juga ada yang dalam surat An-Najm ya, ayat 39. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Ini kan juga bagian dari kita itu harus melakukan sesuatu, bergerak dengan semangat, pikirannya bergerak, badannya bergerak, silaturahim, membangun jaringan, itu kan bagian dari usaha itu tadi. Insya Allah itu ada hasilnya ya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya putus asa, sedih, murung yang kemudian membuat kita itu makin terpuruk ya. Juga rezeki karena bersyukur. Nah ini yang kadang-kadang kita ini lupa satu hal ini ya, jangan sampai kita lupa ya. Dalam surah Ibrahim ayat 7 ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah ini sudah janji Allah. Masa janji Allah kita nggak percaya? Kita harus percaya janji Allah ini. Cara bersyukur gimana? Kalau kita dapatkan rezeki, kita berbagi. Kalau kita sehat, kita banyak silaturahim, membangun jaringan, ya, saling membantu sesama. Ini bentuk bersyukur kan seperti itu. Dan
ya kalau kita merasa happy membantu orang lain dan kemudian kita merasa bahagia, itu kan bagian sunatullah ya. Sunatullahnya manusia, fitrahnya manusia itu kan hatinya bersih. Ketika dia membantu orang lain, dia akan merasa bahagia. Ada orang bahagia, dia ikut bahagia. Kalau ada orang bahagia kemudian kita sedih, gondok, mangkal, berarti dia sakit hatinya. Ini kan menjadi satu hal yang kita harus introspeksi ya, kita sebagai hamba Allah harus introspeksi bahwa kita ini apakah kita itu masih bersih hatinya. Ini juga kadang-kadang perlu merenung ketika malam-malam panjang itu kita untuk muhasabah ya. Kemudian juga ini juga harus diyakini kadang-kadang ya kita itu merasa galau ketika akan ada kebutuhan ya, sesuatu yang kita harus ada untuk mencukupi, misalnya bayar SPP anak dan lain-lainnya. Itu dalam surat At-Tolak 2-3 ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini kan luar biasa, janji Allah ini. Maka kita kan bertakwa, takwa inilah yang harus selalu ditingkatkan ya, ketakwaan kepada Allah ini ya. Kemudian biar cepat ya, juga rezeki karena istighfar ya. Sering sekali saya itu kenapa ini dengan istighfar ya. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ini dalam surat Nuh ya 10-11. Ini kan juga bagian dari janji Allah. Maka kalau kita daripada kita ngerumpi atau ngomong yang tidak bermanfaat ya, zikirlah dengan lebih banyak istighfar, walaupun itu hanya di dalam hati ketika perjalanan ya. Ketika orang terkejut, yang orang biasa istighfar itu kan terkejutnya kan bagus, astagfirullahaladzim kayak gitu. Kalau orang yang pikirannya gerantes, ngeres, yang kemudian mikirkan apa yang tidak jelas kan kadang-kadang kalau terkejut keluarnya refleksnya juga jelek ya. Nah, makanya biasakan dengan istighfar saja yang itu bisa menenteramkan kita juga. Jadi Bu Dr. Siti ya, jadi di bulan Ramadan ini ternyata fasilitas yang disediakan Allah untuk bagaimana menata keluarga itu, seluruh ajaran-ajaran yang menjadi amalan utama di bulan suci Ramadan merupakan satu sarana juga ya untuk semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga secara ekonomi. Berikutnya mungkin masih banyak hal yang bisa disampaikan Bu Dr. Siti, tapi ini karena keterbatasan waktu, kita nanti bisa minta waktu berikutnya untuk Bu Dr. Siti Murtiani, kita minta waktunya lagi. Terima kasih pirsawan ngabuburit yang dirahmati Allah. Selamat berbuka dan sebentar lagi semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.